Orang yang mentalnya kuat atau tangguh, Bapak Ibu ya, tangguh secara mental, kalaupun dia jatuh, dia akan apa? Bangkit lagi, ya. Jadi nggak peduli berapapun kita jatuh, berapapun kita kalah dengan masalah kita banyak kalah loh dengan masalah. Ya Pak, ya Bapak Ibu. Tetapi satu hal, Bapak Ibu harus memiliki kehidupan yang kuat di dalam Tuhan, harus memiliki mental yang tangguh. Artinya kalau Bapak Ibu jatuh, bangkit lagi, mumpung masih ada kesempatan. Dan Tuhan itu terus memberi kesempatan kepada kita. Jatuh, bangkit lagi. Itu mental yang kuat. Itu aja baru definisi secara dunia, Bapak Ibu ya. Terus mentalnya selain kuat, stabil secara emosi. Ya, orang yang kuat itu bukan cuma mental, fisik, tetapi emosi. Emosi itu bicara tentang kejiwaan kita. Harus kuat, ya, harus kuat, stabil. Artinya stabil ini apa? Tidak dipengaruhi oleh apapun, tidak dipengaruhi oleh kata orang, tidak dipengaruhi oleh rumor, tidak dipengaruhi oleh keadaan, politik, ekonomi, terus apalagi Bapak Ibu, situasi, kondisi rumah tangga tidak mempengaruhi, tetapi kita tetap stabil secara emosional. Artinya apa? Stabil secara emosional itu kalau ada masalah tidak akan marah-marah. Kalau ada masalah tidak akan apa Bapak Ibu gampang baperan. Nah, kalau ada masalah selalu mencari solusi yang terbaik, stabil, bahwa tidak terpengaruh apa-apa, itu stabil. Nah, terus mandiri dalam tindakan. Nah, mandiri itu begini Bapak Ibu, mandiri dalam tindakan itu kita tidak tergantung orang lain. Kalau jadi hidup kita itu tidak tergantung orang lain. Wah, nek orang nek kae rekoso. Nek orang nek si A, si B, bagaimana? Enggak, kita mandiri. Kita hidup karena Tuhan, bukan karena orang lain. Ya, itu mandiri. Terus tetap berjalan meski penuh tekanan. Ya, tekanan itu macam-macam Bapak Ibu ya. Bisa tekanan lingkungan, masyarakat, keluarga, apalagi tekanan masalah dan lain sebagainya. Nah, itu macam-macam. Tetapi sebagai murid Tuhan yang kuat, kita harus tetap berjalan meskipun banyak tekanan. Kekristenan di Indonesia itu banyak tekanan. Bapak Ibu menjadi Kristen pun kadang-kadang banyak tekanan. Bersyukur kalau di sini kita mempunyai keluarga-keluarga yang semua mengizinkan kita untuk beribadah. Tetapi ada keluarga-keluarga yang kalau ibadah tidak boleh. Ya, pasangan-pasangan muda yang dulu salah menikah ya, karena modal cinta, modal rupo, modal bondo, Bapak Ibu, itu tidak bisa diharapkan. Itu akhirnya dia kecewa, sehingga apa Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dia harus berjuang mati-matian untuk ibadah. Ya, ini tekanan. Tapi satu pesannya Bapak Ibu, apapun tekanan Bapak Ibu harus terus maju. Amin ya. Ini pesan saya, maju, nggak peduli kuping budek moto picek. Hidup itu karena Tuhan, bukan karena kata orang. Terserah kowe meh muni apa, terserah. Tapi kata Tuhan, saya harus maju. Ya, itu Bapak Ibu. Terus ya, kita akan lihat di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Kita tidak akan bahas semua ayat ini, tetapi saya akan lihat ayat 27. Bapak Ibu simak ayat 27, di situ dikatakan, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi kita harus membaca pelan-pelan. Ungkapan sekali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Jadi tidak peduli apapun goncangannya, tetapi kita harus fokus kepada apa yang terjadi setelah goncangan. Amin Bapak Ibu. Jadi semua itu bisa digoncang. Di bawah kolong langit ini, di dalam bumi ini semua bisa digoncang. Digoncang dengan apa? Persoalan dan masalah. Tetapi yang paling penting bukan goncangannya. Justru goncangan itu diperlukan supaya kita menunjukkan perubahan apa. Ya, jadi paling penting itu perubahan itu harus terjadi setelah goncangan. Setelah masalah menimpa hidup kita, ada perubahan enggak? Gitu Bapak Ibu. Nah, terus begini Bapak Ibu.
Karena ia dijadikan, kata ia ini maksudnya apa? Goncangan itu. Karena goncangan itu dijadikan, diadakan, supaya tinggal tetap apa yang tidak dapat tergoncangkan. Jadi goncangan ini diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, supaya apa? Yang tidak tergoncang itu muncul. Ya, jadi kesimpulannya begini, ada yang bisa digoncang, ada yang tidak bisa digoncang. Ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Jadi dalam kehidupan ini ada yang bisa digoncangkan, ada yang tidak bisa digoncangkan. Nah, sekarang pertanyaannya, yang bisa digoncang itu apa? Nah, apa Bapak Ibu yang bisa digoncang? Ayo, apa Bu yang bisa digoncang? Ya, memang masalah itu goncangan. Tapi realis, ekonomi. Coba, ekonomi itu bisa digoncang Bapak Ibu ya. Bahkan jangankan kita Bapak Ibu ya, yang kelihatannya sugih gedong magrong-magrong omahe Bapak Ibu ya, punya penghasilan miliaran, itu sebenarnya ekonominya tergoncang. Karena apa? Dia harus menutup hutang yang begitu banyak, dia harus melakukan ini itu koplak, waduh koplak Bapak Ibu. Ya kelihatannya aja bagus ya. Nah, sebuah negara yang kaya raya pun, ya negara kita kan gemah ripah loh jinawi, itu pun digoncang masalah ekonomi. Jujur negara kita itu digoncang oleh ekonomi, hutang bertumpuk-tumpuk, bertriliun-triliun, dikorupsi lagi. Itu masalah demi masalah itu menggoncang negara kita, sehingga negara kita dari dulu terseok-seok, ekonomi maju-maju, di saat negara lain sudah berbicara bagaimana ke bulan, ke satelit, bicara tentang robot yang begitu canggih, kita masih debat masalah agama, masih debat masalah halal haram. Nah, inilah fakta bahwa apa? Semua yang ada di dunia ini itu bisa digoncangkan, terutama yang pertama adalah ekonomi. Lalu apa lagi yang bisa digoncang selain ekonomi? Perasaan. Nah, perasaan itu bisa digoncang. Kenapa? Kadang-kadang orang yang tergoncang perasaannya itu karena ada sesuatu yang menekan hidupnya. Perasaan kehilangan itu pun menggoncang Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu semua pernah kehilangan. Ya, saya pernah kehilangan kedua orang tua saya. Saya pun tergoncang. Saya pernah kehilangan kakak saya. Saya pun tergoncang. Saya pernah kehilangan benda-benda, saya pun tergoncang. Artinya apa yang perasaan kehilangan ini akan menggoncang hidup kita. Jadi sedih, jadi aras-arasen, jadi males, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini salah satu penyebab kenapa kita harus memiliki kehidupan yang kuat. Karena apa yang ada di dalam hidup kita, semuanya bisa digoncang. Ekonomi, perasaan, bisa digoncang. Apalagi yang bisa digoncang? Iman. Iman itu bisa digoncang. Ketika hidup kita, doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Jawabnya lama, mungkin tergoncang. Saya pernah mengalami tergoncang iman saya ketika saya mempunyai orang tua dan dia sakit dan tidak sembuh-sembuh, sudah dibawa ke sana kemari tidak sembuh-sembuh, iman saya mulai tergoncang. Mulai tidak percaya dengan Tuhan Yesus sang penyembuhku, mulai percaya dengan dukun-dukun. Ada saran, gawone kono lho, wong pinter. Sing penting kan dongane Kristen, Bapak Ibu ya. Tetapi sedang menyeret saya, Bapak Ibu, ke sesuatu yang di luar Tuhan. Wah, saya mulai dikasih kembang, dikasih jampi-jampi untuk pengobatan ayah saya, yang meskipun tidak masuk akal. Hanya simbolis aja. Katanya kalau kembang itu simbol dari doa, ya harum. Ya. Kalau kayu karena sakitnya itu dulu tuh kaku-kaku gitu ya, kayu simbolnya. Nah, jadi saya mulai tertarik dengan simbol-simbol itu, sehingga apa? Ya saya nggak menyalahkan simbolnya, tetapi iman saya mulai tergoncang karena saya mempercayai hal-hal kayak gitu. Di dalam gereja pun banyak simbol-simbol, tetapi kita tidak akan mempercayai simbol itu. Ya, kita hanya mempercayai Tuhan kita Yesus Kristus sebagai penyembuh. Tetapi waktu itu iman saya tergoncang. Saya percaya, suruh cari air di sendang mana saya juga lupa. Itu pun saya lakukan, meskipun saya nyuruh kakak saya ya nyari air sendang, saya lupa di
kayaknya ya di daerah Boyolali gitu ya, kalau nggak salah. Ada sendang nggak Boyolali itu? Ada. Ya nggak tahu sendangnya di mana, pokoknya orang desa resep-resep gitu. Akhirnya airnya itu dicampur sama kembang anggur buat mandi bapak saya. Sembuh? Tidak. Orang masuk akal, Bapak Ibu ya. Tidak masuk akal. Nah, itu goncangan. Iman bisa digoncang. Lalu apa? Pelayanan. Pelayanan pun bisa digoncang. Kita berpikir kalau pelayanan itu untuk Tuhan. Faktanya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pelayanan itu banyak yang tergoncang. Banyak gereja-gereja besar itu terjadi perpecahan, terjadi kubu ya, kubu Pak Gembala dengan kubu anaknya Pak Gembala. Itu terjadi di gereja Bapak Ibu ya. Jadi Pak Gembalanya itu punya anak, punya mantu ya. Mantunya ini lebih pinter dari Pak Gembalanya. Lalu jemaat itu kalau yang khotbah anaknya datang semua, tapi kalau yang khotbah Pak Pendetanya yang dulu merintis, wah males wis tuwek gitu lah. Kuno. Wah, mulai terjadi kubu. Nah, padahal tujuannya kan bukan itu. Tujuannya adalah kolaborasi antara Pak Gembala dengan mantunya Pak Gembala, gitu ya, supaya pelayanan lebih bagus, jemaat lebih solid. Tapi faktanya terjadi goncangan dan jemaat itu pecah. Akhirnya mantunya Pak Gembala ini mendirikan gereja sendiri. Ya, pindah organisasi. Gereja yang dulu anggotanya 400-an, sekarang tinggal 100, tinggal 150. Pecah. Yang lainnya kemana? Ada yang pindah ke sono, ada yang ke seberang sono, ya, ada yang tidak bergereja, ada yang pindah gereja. Nah, ini perpecahan. Jadi Bapak Ibu, pelayanan pun kalau tidak hati-hati bisa digoncang, ya, menjadi perpecahan. Perpecahan itu banyak masalah Bapak Ibu ya, karena kita tidak satu ya, kita harus mendengar suara Tuhan. Itu kalau kita mendengar suara Tuhan, perpecahan tidak akan terjadi. Itu yang dapat digoncang. Lalu apa yang tidak dapat digoncang? Yang tidak dapat digoncang itu adalah keselamatan. Keselamatan kita harga mati, kecuali kita mencampakkan keselamatan kita. Ya, ketika Yesus mati di atas kayu salib, kita itu dijamin keselamatan kita. Kita mati pasti masuk surga, asal kita tidak meninggalkan Tuhan. Kalau keselamatan itu menjadi jaminan kita meninggalkan, ya sudah, artinya itu bukan menjadi milik kita lagi. Tetapi keselamatan itu tetap, apapun masalah Bapak Ibu, berapa besar dosa Bapak Ibu, minta ampun, keselamatan diberikan oleh Tuhan. Itu keselamatan. Jadi Bapak Ibu jangan merasa berkecil hati, kalau banyak masalah, banyak berbuat dosa, jangan kecil hati, minta ampun sama Tuhan, dan keselamatan itu tetap menjadi milik kita. Karena keselamatan tidak dapat digoncangkan. Lalu apalagi? Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu tidak bisa digoncangkan. Karena apa? Di dalam anugerah itu kita bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kalau logika nih banyak persoalan, ya toh, kita mungkin menjadi gila, menjadi ODGJ. Tapi faktanya kita bisa menjalani itu semua. Itu karena apa? Karena anugerah. Amin Bapak Ibu. Karena anugerah. Jadi Bapak Ibu, yang dapat digoncang itu harus hilang supaya yang tidak dapat digoncang itu muncul. Artinya begini Bapak Ibu, hiduplah oleh anugerah Allah. Amin Bapak Ibu, karena itu sesuatu yang tidak dapat digoncang. Nah, lalu kita akan melihat contoh-contoh dalam kehidupan di dalam Alkitab. Nah, kehidupan yang kuat itu kehidupan yang seperti apa menurut Alkitab? Nah, kita akan ambil contoh Yusuf. Yusuf memiliki kehidupan yang kuat karena Yusuf berakar pada penyertaan Allah. Yusuf itu mengandalkan penyertaan Tuhan, bukan mengandalkan pikirannya, bukan mengandalkan kekuatannya, bukan mengandalkan hartanya, ya, karena harta pun bisa digoncang, ya Bapak Ibu ya. Jadi Yusuf ini mengandalkan penyertaan Tuhan. Kita lihat Kejadian 39 ayat 23. Ya, saya akan fokus ke bagian B ya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala urusan yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Dia ini siapa?
Bukan. Karena Tuhan menyertai dia, ya, dianya itu Yusuf. Dan apa yang dikerjakannya, nyanya itu Yusuf juga, dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu rindu apa yang Bapak Ibu perbuat berhasil? Amin ya. Rindu, kita semua ingin apa yang saya lakukan berhasil. Kalau saya jualan ya aku pengennya laris, berhasil, duitnya ngelumpuk. Kalau aku jahit mungkin ya mendapatkan orderan yang bisa membantu kehidupan saya. Kalau saya ini jual lukisan, ya saya pengen lukisan saya juga cepat laku ya. Ya karena setiap yang saya posting itu belum tentu laku, sebenarnya itu hanya promo saja gitu ya. Tapi orang kadang-kadang berpikir pas laku, ya puji Tuhan, ini urung ya. Tapi saya percaya pada satu saat pasti laku ya. Itu. Jadi karena apa? Saya rindu apa yang saya lakukan ini berhasil. Tetapi pertanyaannya, kenapa seringkali yang saya lakukan tidak berhasil? Karena saya tidak mengandalkan penyertaan Tuhan. Harusnya segala aspek kehidupan kita minta penyertaan Tuhan. Kita mau kerja, minta penyertaan Tuhan. Dijauhkan aku dari godaan, dijauhkan aku dari yang jahat. Ingat doa Bapa kami. Jauhkanlah kami dari apa yang jahat. Jangan sampai kita dimasukkan ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah atau jauhkanlah kami dari yang jahat. Itu satu bentuk permohonan supaya Tuhan menyertai kita. Tetapi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, untuk mendapatkan penyertaan Allah ini Tuhan, saudara yang dikasihani, dikasih Tuhan, tidak gampang. Tahu Bapak Ibu Yusuf kisahnya bagaimana? Dia anak manja, yang disayang orang tuanya, saudara-saudaranya iri, lalu mulai merencanakan pembunuhan kepada Yusuf. Sehingga Yusuf pun dimasukkan ke dalam sumur, dibuang, seolah-olah sudah mati, terus tapi akhirnya dia dijual ke suku Ismail, orang Ismail, akhirnya dia dan bertubi-tubi cobaan Yusuf itu ya, sampai satu titik Tuhan mengangkat dia menjadi Perdana Menteri. Nah justru kalau kita banyak menderita, Tuhan itu mau memunculkan kekuatan di dalam hidup kita. Contohnya Ayub, Bapak Ibu. Ya, tetap konsentrasi. Contohnya Ayub. Ayub ini banyak penderitaan, Bapak Ibu. Anaknya mati. Ya. Dulu tuh Ayub tuh kaya raya. Anaknya tiap hari pesta pora ya, kaya raya. Lalu anaknya diambil Tuhan. Berarti digoncang kan? Hartanya Ayub digoncang. Ya. Anaknya diambil Tuhan. Hartanya dirampas. Ya. Terus apalagi tubuhnya kena penyakit borok yang bertahun-tahun, gatelen, kalau dikukur pakai beling, gitu ya Bapak Ibu. Istrinya mencemooh, sahabat-sahabatnya meninggalkan Ayub. Ya, istrinya pun yang harusnya menjadi penopang paling setia, yang ngomong, kutukilah Allahmu, ya, karena Allahmu itu kejem, lalu matilah kau. Wah, seperti itu kan? Istrinya seolah-olah seperti itu. Jadi istrinya nggak setia sebenarnya. Gelem sugih ora gelem mlarate. Di dalam menghadapi penderitaan, sikap Ayub itu seperti ini. Ini yang Bapak Ibu harus contoh. Ayub 1 ayat 22. Dalam penderitaan itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang baik. Kalau ada masalah, dosa kita marah-marah, mencaci maki, mengutuk, misuh-misuh. Itu berbuat dosa. Mengucapkan kata-kata kutuk, mengucapkan maki-makian. Nah, ini berbuat dosa. Dalam masalah, tapi justru berbuat dosa. Seringkali kita seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan Ayub? Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bahkan bukan cuma tidak berbuat dosa, tetapi Ayub tidak mencari kambing hitam. Ya, dia tidak mengatakan penderitaanku ini goro-goro kowe. Penderitaanku ki gara-gara anakku tidak taat, tidak. Penderitaanku itu gara-gara orang tua saya, tidak. Penderitaanku itu bukan gara-gara istriku atau suamiku. Ayub tidak pernah melakukan itu. Dia hanya diam, dia tidak berdosa. Bahkan Ayub tetap memuji itu Tuhan. Inilah sikap yang sangat luar biasa dari Ayub. Disitulah Ayub disebut orang yang kuat di dalam Tuhan.
Karena apa? Di dalam penderitaan itu, Ayub tidak berbuat dosa. Lalu apa yang terjadi? Ayub dipulihkan. Ayub dipulihkan luar biasa, bahkan hartanya dikembalikan berlipat kali ganda, berkatnya berlipat kali ganda. Kehidupan Ayub itu semakin ditambahkan dari Tuhan. Tetapi kuncinya, Ayub tidak pernah berbuat dosa, tapi ketika kita berdosa, kita harus segera minta ampun sama Tuhan. Di situ dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi jangan pernah berbuat dosa dan menuduh orang lain, apalagi menuduh Tuhan. Ini yang dilakukan Ayub. Yang ketiga adalah kehidupan yang kuat itu adalah setia. Ya, Bapak Ibu setia? Asli setia? Ya. Setia, Bapak Ibu harus setia. Di sini ada contoh Daniel, Bapak Ibu ya. Daniel itu orang yang setia. Daniel hidup di bawah sistem politik dan budaya yang tidak sejalan dengan imannya. Dia hidup di masa kerajaan Darius, ya, di mana tidak ada orang yang boleh menyembah Allah Israel, ya, harus menyembah dewa-dewa. Ada dewa Asyura, ada dewa apa-apa banyak, ya. Itu kepercayaan waktu itu. Jadi kalau orang menyembah Allah kita, Allah Yahweh, ya, Allahnya orang Israel, itu pelanggaran. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Daniel ini tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia tetap berdoa, meskipun itu adalah larangan. Kenapa larangan, Bapak Ibu? Sebenarnya Raja Darius itu tidak masalah, tetapi waktu itu ada DPR-nya, DPR-nya Darius waktu itu. Kalau sekarang DPR ya, itu yang bikin undang-undang. Tuanku, si apa itu? Daniel itu loh, tiap hari berdoa di loteng, sedangkan tuanku tidak mengizinkan. Kita harus tangkap, lalu buatlah undang-undang. Raja Darius tidak berdaya, lalu buatlah undang-undang. Akhirnya apa? Daniel ditangkap. Kita lihat di dalam Daniel 6 ayat 10. Ayat 11. Di situ dikatakan 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Meskipun itu pelanggaran. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu taruhannya nyawa. Ya, ada yang di sini itu kalau mau beribadah diancam nyawanya? Belum ada kan? Belum ada, kita masih bebas. Tetapi seringkali kita hanya kalah dengan hal yang sepele, Bapak Ibu ya. Daniel ini ancamannya nyawa. Toh dia juga akhirnya dijebloskan di dalam penjara kan. Dia dimasukkan ke gua singa. Sehingga apa? Dia harus menjalani hukuman. Dan ini tidak ada jaminan Daniel akan selamat loh Bapak Ibu. Untung aja Tuhan menyelamatkan Daniel. Karena Bapak Ibu kalau ingin menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu harus setia. Setia dulu dalam perkara kecil. Kalau karo udan we kalah Bapak Ibu ya. Ya bagaimana kalau kita diancam besok aja ibadah. Nah ibadah tak pateni. Pra mungkin teko Bapak Ibu. Ayo sekarang juga murtad. Murtad Bapak Ibu. Timbang mati gitu loh. Kita belum sampai seperti itu. Jauhlah dijauhkanlah kita dari hal-hal kayak gitu. Tapi mulailah belajar dari kesetiaan yang kecil. Lawan. Kadang-kadang kita nggak enak badan. Saya ini nggak enak badan loh Bapak Ibu. Beberapa hari nggak enak badan. Tetapi saya nggak bisa ngelak lagi. Karena tugas saya ditugaskan di Boyolali untuk gulawentah di Boyolali ini, untuk membimbing Boyolali ini, ya saya harus lakukan itu sebaik-baiknya sepanjang jemaat mau menerima saya. Ya. Jadi Bapak Ibu harus setia seperti Daniel apapun yang terjadi. Masalah digawe gelo, digosipin, di macam-macam, tetap setia. Itu tidak perlu kita pikirkan, itu masa lalu. Hari ini kita berjanji, Tuhan aku mau setia seperti Daniel. Itulah kekuatan hidup di dalam Tuhan. Yang keempat, ada 5 ya, agak panjang sedikit, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Yang keempat, kehidupan yang kuat itu adalah pikul salib atau teologi salib. Ya, pikul salib seperti Paulus. Paulus itu pikul salib. Paulus sebelum dia mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia adalah musuh dari murid-murid Kristus. Sehingga dia menikmati kekuasaan itu, bahkan dia menganiaya dan membunuh murid-muridnya Kristus. Tetapi ketika dia ditangkap Tuhan dan dia menjadi pengikut Kristus, kehidupan Paulus berubah. Berubah bahagia apa tidak Bapak Ibu?
tidak bahagia. Karena Paulus pun diancam. Paulus itu banyak mengalami kekerasan, pernah dirajam batu juga, tapi tidak mati. Pernah karam kapal, sial terus, masalahnya banyak. Tetapi apa yang dilakukan Paulus? Di balik penderitaan itu, Paulus tetap maju. Amin Bapak Ibu. Amin. 2 Korintus 12 ayat 9. Ini salah satu kenapa Paulus ini tetap maju Bapak Ibu. Tahu latar belakang ayat ini? Ayat ini begini Bapak Ibu. Paulus ini selain dia banyak menderita karena mengikut Kristus, dia itu memiliki duri dalam daging ya. Duri dalam daging itu kadang-kadang itu menurut tafsiran itu bicara tentang penyakit. Ya saya nggak tahu karena tidak dijelaskan itu penyakit apa ya, apapun itu membuat seperti duri di dalam daging ya, bukan kok nenggone dagingnya Paulus enek eri tenanda, itu gambaran saja. Jadi Paulus itu mempunyai sesuatu yang membuat dia itu menderita dan itu terus menerus Bapak Ibu ya, terus menerus seperti duri di dalam daging. Tapi untuk itu kalau Bapak Ibu baca ayat sebelumnya, untuk itu Paulus sudah apa Bapak Ibu berdoa. Berapa kali Bapak Ibu? Kalau ayat sebelumnya, kalau nggak salah 3 kali ya. 2 atau 3 itu? 3 kali. Paulus sudah 3 kali berdoa supaya duri dalam dagingnya itu hilang. Doa Paulus itu luar biasa Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan. Sapu tangannya aja bisa mendatangkan mujizat kan. Jadi kalau 3 kali sudah berdoa, itu bicara tentang apa? Dia sudah berdoa sungguh-sungguh sampai 3 kali. Berarti bukan ecek-ecek Bapak itu berlambang kesempurnaan kan, dia harus sudah berdoa sungguh-sungguh. Tetapi apa jawab Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya Tuhan mengizinkan Paulus ada duri dalam daging. Bapak Ibu punya duri dalam daging, tidak semua harus penyakit loh Bapak Ibu. Duri dalam daging itu masalah. Orang yang menggocok hidup saya, orang yang menggocok hidup kita, membuat kita nggak sejahtera. Saya pernah mempunyai duri dalam daging, tapi puji Tuhan, akhirnya ditangkap Tuhan. Dulu saya menyangka kalau ayah saya, namanya Pak Budi, ya, itu duri dalam daging, karena dia bikin masalah. Hah? Oh, kakak ya, bukan papa ya. Bukan ayah. Oh ya, kakak saya, Pak Budi itu seperti duri dalam daging perasaan saya. Karena apa? Dia selalu bikin masalah. Masa lalu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tangkap karena Tuhan baik ya. Sehingga apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Saya tuh pernah berdoa supaya kakak saya itu mati gitu loh. Betul. Dosa apa dosa Bapak Ibu? Dosa. Bareng kakak saya diambil Tuhan beneran, saya pun menangis. Tapi dia dipanggil Tuhan karena sudah bertobat. Untung dulu tuh tidak dijawab. Kalau matinya dulu waktu tak doakan, apa saya nggak menyesal seumur hidup Bapak Ibu ya. Sebenarnya saya juga mengasihi karena dia punya bikin masalah dalam keluarga. Akhirnya saya tuh menganggap dia duri dalam daging sehingga aku berdoanya pun ngomong kalau iso Tuhan wis ambil aja dia gitu loh. Nah ini saking jengkelnya Bapak Ibu. Tetapi apa yang dilakukan Paulus? Dia sudah berdoa sungguh-sungguh. Paulus menanggapi sesuatu. Justru itu membuat Paulus tidak menjadi sombong. Membuat Paulus tidak menjadi tinggi hati atau mencuri kemuliaan Allah. Inilah maksud duri dalam daging. Jadi kalau Bapak Ibu punya duri dalam daging, jangan pernah mengeluh. Berdoa boleh, tapi kalau belum diambil Tuhan, tetap maju. Seperti Paulus. Ada saatnya Tuhan mengambil duri-duri itu. Meskipun Paulus nggak diambil ya Bapak Ibu ya. Ini anunya Tuhan, maunya Tuhan. Tetapi kadang-kadang Tuhan itu mengambil duri kita. Dia memulihkan hidup kita. Jadi kalau ada duri di dalam daging, maju seperti Paulus. Yang terakhir adalah kehidupan yang kuat, itu adalah teladan Yesus. Ya, Yesus adalah pusat dari puncak kehidupan yang kuat. Di Getsemani, Yesus menundukkan kehendak manusianya kepada kehendak Bapa. Matius 26 ayat 39. Ini adalah pergumulan Yesus ketika dia menghadapi salib.
besok mau disalib, besok mau dibunuh. Yesus berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Lalu itu lewat, Bapak Ibu ya. Nek iso, Tuhan, aku ojo disalib. Nah, cara bodone kayak gitu ya Bapak Ibu. Nek iso endo, biarlah ini berlalu. Saya nggak sanggup untuk menanggungnya. Itu perasaan Yesus waktu itu Bapak Ibu. Tetapi satu sikap yang sangat luar biasa yang ditunjukkan Yesus, dia berkata begini, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ini bicara penundukan total kepada Tuhan, Bapak Ibu. Bahkan sampai diancam mati pun, kalau ini kehendak Tuhan, saya mau. Dia menjalani, dia berdoa dengan rasa takut, rasa gentar, sampai peluhnya seperti titik-titik darah. Ini gambaran betapa beratnya kehidupan itu. Yesus pun pernah ngomong sebagai manusia, 100% dia juga nek iso endo, Bapak Ibu ya. Saya memaklumi kalau Bapak Ibu punya kelemahan, ya. Saya juga punya banyak kelemahan. Nek iso yo aku endo seko masalah ini. Tetapi satu hal yang perlu kita teladani, janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Kalau ini harus terjadi, Tuhan sedang mempunyai rencana di balik itu. Akhirnya Yesus tuh dimuliakan oleh Tuhan kan, ya. Semua yang menjalani dengan setia kehidupan ini pada endingnya Tuhan mengangkat kehidupannya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berkecil hati, saiki aku lagi nengisor nggih Bu Min nggih, ora usah kecil hati. Saiki lagi nengisor, rodone lagi nengisor, keganjel watu sisan dadi ora munggah-munggah. Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu ya. Enggak sebenarnya. Memang roda itu kita itu ditakdirkan untuk menjadi pemenang. Memang ini ujian, bukan roda ya Bapak Ibu. Memang dunia mengatakan roda itu berputar, tetapi nek roda itu diganjel besi, diganjel watu ya, orang munggah-munggah Bapak Ibu ya. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus ini hanya ujian ya, ujian Bapak Ibu. Jadi kalau ujian Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, yang kita lakukan hanya tunduk pada kehendak Allah. Amin Bapak Ibu. Mulai sekarang kita harus tunduk kepada Allah, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan tidak kami perpanjang, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua.